adik-adik semuanya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Frater berharap adik-adik semuanya masih semangat dalam menjalani aktivitas di rumah. Ingat tetap jaga protokol kesehatan. Nah adik-adik yang terkasih, minggu lalu Frater mengajak adik-adik semuanya untuk mendalami kisah Yohanes Pembaptis. Nah, namun dalam pertemuan kali ini Frater masih mengajak adik-adik untuk mendalami Yohanes Pembaptis agar adik-adik semuanya dapat mengenal Yohanes Pembaptis itu. Nah, maka dari itu sebelum kita memulai pelajaran, Frater mau mengajak adik-adik semuanya mengambil sikap yang baik, yakni sikap doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami anak-anak-Mu kembali mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas diri kami yang akan memulai pelajaran tentang Yohanes Pembaptis pada hari ini. Semoga dengan berkat yang kami terima dari-Mu, kami dimampukan untuk dapat memahami pelajaran dengan baik, dan semoga juga kami dapat meneladani sikap dari Yohanes Pembaptis dalam menyiapkan jalan untuk kedatangan Putra-Mu ke dunia ini. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu beserta kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terkasih mungkin adik-adik semuanya masih mengingat dalam pertemuan sebelumnya ada beberapa poin penting dalam kisah Yohanes Pembaptis. Nah, poin-poin penting itu apa saja? Yang seperti yang Frater katakan dalam pertemuan sebelumnya, poin-poin pentingnya itu salah satunya tercantum dalam misi Yohanes Pembaptis. Apa misinya? Misinya ialah mewartakan pertobatan dan membaptis setiap orang. Nah, apa maksudnya dari misi Yohanes ini? Maksudnya adalah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Nah, ini maksud dari pelaksanaan misi Yohanes Pembaptis. Dengan mewartakan pertobatan, Yohanes Pembaptis mau mengajak bangsa Israel pada saat itu dalam memulihkan hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Lalu Yohanes Pembaptis membaptis mereka agar mereka terbebas dari dosa. Nah, adik-adik semuanya, lebih dari itu, misi yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah untuk menyiapkan jalan yang seperti yang Frater katakan dalam pertemuan sebelumnya. Menyiapkan jalan, menyiapkan jalan untuk siapa? Menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Maka dari itu, kita semua, adik-adik, orang tua adik-adik semuanya, Frater, Bapak Ibu guru di rumah, dan teman-teman semuanya, kita diajak untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tentu Yesus datang ke dunia ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menebus dan menghapus dosa-dosa kita. Artinya mengubah kita yang dulunya adalah orang yang serakah dan jahat. Yesus mau mengubah kita seperti apa? Yesus mau mengubah kita menjadi manusia yang penuh cinta dan baik hati, seperti kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus? Seperti yang Frater katakan dalam pertemuan sebelumnya, dengan bertobat, yakni kita diajak untuk menyadari akan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Apa arti bertobat dalam kehidupan sehari-hari kita? Artinya, di sini Frater beri 4 arti. Yang pertama,
Sebelumnya mungkin kita adalah orang yang tidak peduli. Nah, dengan melakukan pertobatan, kita diajak untuk menjadi orang yang peduli kepada sesama. Siapa? Peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang miskin, pada mereka yang kurang diperhatikan dalam kehidupan di masyarakat atau di sekitar adik-adik. Kemudian dari bertobat ini kita diajak untuk hidup jujur. Nah, contohnya ketika adik-adik diminta orang tua untuk belanja ke pasar, nah ketika ada uang kembalian, adik-adik tidak mau jujur pada orang tua bahwa ada uang kembalian, tapi adik-adik simpan. Nah, itu di situ adik-adik semuanya berbohong pada orang tua bahwa apa yang adik beli itu pas, ternyata masih ada sisanya. Dan di situ kita diajak untuk bertobat dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita harus hidup jujur kepada orang tua, kepada sesama, terlebih kepada Tuhan sendiri. Kita harus hidup jujur. Kemudian kita diajak dari pertobatan dalam kehidupan sehari ialah bertindak secara benar. Nah, ketika ada suatu kesalahan, adik-adik harus bertindak secara benar. Apa? Bertindak seperti apa? Yakni berani menegur. Nah, itu poin keempatnya, berani menegur. Adik-adik harus berani menegur, tapi sebelum itu adik-adik harus menjadi orang yang benar dulu, tidak melakukan kesalahan, dan adik-adik juga harus bertindak secara benar, baru bisa menegur mereka yang salah. Nah, itu arti bertobat dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Nah, mengapa kok harus bertobat? Pertama, kita ini adalah orang yang berdosa. Nah, orang berdosa biasanya adalah orang yang cenderung memikirkan diri sendiri, dan tentunya dia pasti mengabaikan orang lain. Nah, adik-adik semuanya, dosa maksud ialah dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita itu menjadi buruk. Nah, agar hubungan adik-adik, frater, orang tua, bapak ibu guru baik kepada sesama, kepada Tuhan, kita harus bertobat, karena bertobat ini akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan dengan sesama. Nah, itu mengapa kita harus bertobat. Lebih dari itu, maksud Frater ialah lebih dari bertobat itu, kita semua diajak untuk memiliki sikap keberanian. Keberanian seperti apa? Ya, keberanian untuk menegur teman-teman seperti yang arti bertobat dalam kehidupan sehari-hari tadi. Menegur siapa kita? Ya, menegur teman-teman kita, kakak adik kita, atau saudara-saudara. Kalau bisa, orang tua kita juga, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat kesalahan. Kemudian setelah itu kita harus berani mengajak mereka semua untuk bertobat agar hubungan mereka kembali baik pada sesama dan juga kepada Tuhan. Nah, tujuannya ialah supaya mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Nah, itu tujuan mengapa kita harus berani menegur dan mengajak mereka juga untuk bertobat, agar mereka juga bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Bukan hanya kita sendiri yang harus memiliki hubungan yang baik,
pada sesama dan Tuhan. Nah, apa tujuan dari semua itu tadi? Dari bertobat dan menegur. Ya, selain itu tujuannya ialah setelah kita melakukan pertobatan, yakni menyesali, mengakui kesalahan dan perbuatan, dan berusaha melakukan segala yang baik, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kita telah menjadi orang yang baik, maka Tuhan tinggal dalam diri kita semua. Nah, karena Tuhan juga tinggal dalam diri kita, maka kita harus melakukan sesuatu. Apa itu? Yakni berusaha, seperti yang saya katakan tadi, berusaha mengajak setiap orang. Contohnya orang tua, saudara-saudari, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan yang sama, yakni melakukan pertobatan. Mengapa harus seperti itu? Supaya Tuhan juga bisa tinggal dalam diri mereka semua. Nah, tujuan dari semua itu ialah dari bertobat tadi atau menunggu dan mengajak orang-orang. Tujuannya ialah agar kita semua dapat hidup tenang, hidup baik, dan juga agar kita semua menikmati kebahagiaan dan ketentraman yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik yang terkasih, mungkin cukup sekian pendalaman tentang kisah Yohanes Pembaptis pada hari ini berkaitan dengan bacaan-bacaan kitab sucinya. Adik-adik bisa membaca kembali kisah-kisah Yohanes Pembaptis yang telah terberikan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, adik-adik yang terkasih, Frater mengingatkan kembali untuk menyelesaikan tugas yang Frater berikan minggu lalu. Frater masih menunggu adik-adik semuanya yang belum mengirimkan tugas. Nah, adik-adik yang terkasih, sekali lagi Frater katakan untuk mengumpulkan tugas. Nah, adik-adik, Frater mau mengingatkan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, materinya dari pelajaran 5, yakni tentang Musa dan tentang Yohanes Pembaptis. Frater berharap adik-adik semuanya belajar kembali tentang Yohanes Pembaptis dan tentang Musa. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita hening sejenak, mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hati, pikiran kita, serta mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Doa ini atau doa penutup ini, Frater yang akan memimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu kembali mengucap syukur dan terima kasih karena berkat dan rahmat-Mu kami boleh menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini. Dan kami mohon semoga Engkau selalu beserta kami, terutama dalam seluruh rutinitas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Dan semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan tentunya juga dengan rahmat dan kasih yang Kau curahkan dalam hidup kami dapat membagikannya kepada sesama kami yang membutuhkan kasih daripada-Mu. Dan ya Bapa di surga, sertailah kami, orang tua kami, sanak saudara kami, guru-guru kami dimanapun mereka berada. Berilah mereka rahmat, kesehatan, serta semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nah, adik-adik yang terkasih, sekali lagi Frater mengucapkan terima kasih, dan tentunya jangan lupa untuk jaga kesehatan dan belajar lebih giat lagi, karena pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, adik-adik terkasih, sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Every endeavor I wanna remember.